warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan melanjutkan cerita saya yang kemarin saya ceritakan sama dari rumah Bu Eri karya MU. Di sini cerita tengahnya itu kemarin itu kan kita sampai si Eri itu dapat perlakuan dari baik. Nah di bab selanjutnya itu Eri juga masih mendapatkan perlakuan kasar, mendapatkan perlakuan yang terbaik dari kakaknya, dari anaknya. Apapun yang si Eri lakukan itu selalu salah di mata mereka. Terus ada satu kejadian di bab tengah sampai terakhir itu ada si Eri-nya itu dibully di sekolah, dibully, tapi si tukang bulinya ini bisa memutarbalikkan mata seolah-olah si Eri-nya itu yang jadi masalah. Nah dari situlah kakak-kakaknya itu marah sama Eri dan mereka itu kayak menjudge Eri itu habis-habisan tanpa mereka mau mendengarkan sedikit penjelasan dari si Eri ini. Nah hari demi hari untungnya ada 2 orang teman Eri yang baik lah itu yang ada di pihak Eri. Mereka punya bukti berupa video yang di video itu isinya si Eri-nya lagi dibully. Nah di situ si kakaknya itu merasa bersalah banget nih gue bersalah banget nih sama adik gue gitu. Terus sampai akhirnya mereka itu mau pulang ke rumah dan ternyata di rumah itu posisinya itu semua barang-barang berantakan. Ternyata sebelumnya itu Eri itu sempat debat sama ayahnya yang membuat ayahnya marah besar sampai si Eri-nya itu diusir. Nah si kakaknya itu panik lah, mereka berusaha mencari Eri. Nah ada salah satu kakaknya namanya itu Sadita, dia itu kakak keduanya, dia nemuin Eri di halte lagi digodain sama empat preman. Di situ bercepat si Sadita ini nolongin Eri, tapi naasnya dia malah dikeroyok sama empat preman itu, maklum kan 1 lawan 4. Terus karena Sadita itu udah selamat, udah dihajar habis-habisan, ada salah satu preman itu bawa balok kayu besar dan mau mukul si Sadita itu, tapi dengan tubuh menggigil si Eri, dia berusaha mau melindungi kakaknya. Dia melindungi kakaknya pakai tubuhnya sampai dia yang kena baloknya sampai pingsan. Nah muncullah 3 kakak itu, kan ada 4 kan. Nah yang 3 itu muncul ya, mereka lagi dikeroyok dan posisi itu pingsan. Marah dong yang kakak yang 3 itu, akhirnya mereka fighting sama itu yang namanya jadi 4 lawan 4. Nah setelah pertandingan itu mereka langsung bawa ke rumah sakit. Setelah dokter periksa segala macam, akhirnya terbangun dari pingsannya. Tapi ternyata di ruangan itu ada siapa-siapa, ada yang jagain. Semuanya ketiga kakaknya dan ayahnya itu ada di kamar Sadita. Nah mereka kan khawatir nih sama keadaan Sadita, tapi mereka malah mengabarkan si Eri ini tidak peduli lagi tuh. Terus adalah satu kakaknya namanya Nata, dia masuk ke ruang Eri. Nah dia itu di situ punya harapan lah, ini ada yang peduli aku gitu. Tapi ternyata si Nata ini diem aja sampai ayahnya itu datang ke ruang Eri. Yang harusnya seorang ibu kan hanya dalam kehidupan, tapi si ayahnya ini malah membujuk Eri buat donor darah ke Sadita dengan alasan si Sadita ini gak bakal gitu kalau nggak nolongin si Eri. Di situ benar-benar harapan si Eri yang ternyata ada yang belum itu langsung jatuh. Tambah lagi si Nata ini, si kakaknya ini sama memohon ke Eri buat nolongin darah ke Sadita. Setelah perbincangan lama, sebenarnya waktu itu si Eri-nya itu sempat menolak katanya 19 tahun, tapi entah apa yang dilakukan ayahnya sampai dia izinin sama dokternya buat donor darah. Terus Eri izinin boleh, aku boleh donor darah ke kakak, tapi dengan alasan kalian terima aku lagi di rumah. Terus ayah itu mengiyakan, tapi ternyata emang beda laki mulut dari kelakuan itu ya. Setelah donor darah, ternyata mereka itu lebih ke mementingkan sisa kita daripada si Eri. Terus setelah itu si Eri itu mungkin udah merasa capek sama semuanya, sampai itu pergi menjauh dari keluarganya entah kemana. Terus waktu kakak-kakaknya datang ke ruangannya itu Eri udah gak ada. Terus sampai pulang pun Eri gak ada. Pas dicek sama kakaknya baju-bajunya sudah bulan itu gak ada juga. Nah kakaknya ini ada yang katanya namanya Rendra, dia itu keras kepala, dia sampai teleponin dari Eri dimana kayak seolah-olah Eri itu lagi drama, tapi ternyata udah menginjak 3 bulan Eri udah pulang. Dari situlah mereka masuk ke kamarnya si Eri, sekarang kakak sama ayah itu, dan menemukan diary-nya Eri, barang-barang sebagian Eri, dan mereka itu merasa bersalah karena mereka lihat diary-nya Eri itu, mereka baru tahu isi hati Eri yang merasakan kesepian, merasakan sakit hati sama mereka. Nah dari situlah mereka mulai sadar ketika Eri sudah pergi ya, mereka mulai sadar bahwa itu ending dari cerita rumah Eri. Jadi di sini tuh dijelasinnya bahwa yang dasarnya manusia harus jadi manusia
Terus ini juga udah kali ini ada filmnya.